Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlita Aulia Putri, mahasiswi dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan NIM 2106020020. Di sini saya akan menjelaskan tentang software. Pengertian software adalah suatu data yang diprogram ataupun disimpan secara digital dan tidak mempunyai wujud tapi berada di dalam suatu komputer. Selain itu, ada juga yang menjelaskan bahwa pengertian software adalah kumpulan berbagai data elektronik berbentuk program ataupun instruksi yang disimpan serta dikelola oleh mesin komputer. Software itu sendiri dibuat oleh para developer atau programmer dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu agar bisa digabungkan menjadi sebuah kode yang mampu dikenali oleh perangkat keras. Software dibuat agar lebih mempermudah pekerjaan manusia, seperti untuk berhitung, membuat dokumen, mengolah gambar, dan lain-lain. Fungsi software adalah yang pertama, menyediakan berbagai fungsi dasar untuk keperluan komputer agar bisa dijalankan, seperti untuk menyediakan sistem operasi dan berbagai sistem pendukung lainnya di dalam komputer. Lalu, mengatur kinerja hardware yang terdapat di dalam komputer agar bisa berjalan secara lebih simultan. Yang selanjutnya, sebagai penghubung antar setiap software dan hardware yang terdapat di dalam komputer, sebagai penerjemah atas suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin, sehingga akan lebih mudah untuk dimengerti ataupun diterima oleh hardware. Lalu, berguna untuk melakukan identifikasi pada suatu program komputer. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis software. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka software pun terus mengalami perkembangan yang cepat. Terbukti bahwa saat ini sudah banyak software yang tersedia dari mulai yang berbayar hingga yang gratis. Saat ini, setidaknya terdapat dua jenis software yang banyak digunakan oleh masyarakat, yakni software sistem operasi dan software pengolah kata. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem operasi. Operating system atau sistem operasi adalah software yang memiliki peran penting dalam suatu komputer, karena tanpa adanya sistem operasi, setiap pengguna tidak akan bisa menjalankan dan juga memanfaatkan komputernya sama sekali. Sistem operasi adalah software kompleks yang di dalamnya banyak sekali manfaat, seperti untuk mengatur semua kinerja hardware dan terintegrasi dengan CPU, memberikan perintah pada prosesor agar bisa mengerjakan perintah pengguna dengan baik, mengatur berbagai proses yang terjadi di dalam CPU, serta menjadi platform dalam menjalankan software yang diperlukan oleh pengguna. Sistem operasi mampu memberikan jaminan pada software yang berbeda agar bisa melakukan berbagai tugasnya dengan baik, tanpa harus mengganggu satu sama lain. Kamu bisa membuktikan kemampuannya dalam mengelola penjadwalan, yang mana pada setiap aplikasi yang berjalan bersamaan akan bisa memperoleh waktu dan cukup untuk menggunakan CPU yang ada. Umumnya, sistem operasi ini mampu memberikan hak izin pada software untuk bisa menjalankan berbagai aplikasi dalam satu waktu secara bersamaan. Software sistem operasi saat ini pun sudah sangat banyak. Beberapa di antaranya yang paling terkenal adalah yaitu Microsoft Windows. Microsoft Windows ini adalah software yang dibuat oleh perusahaan Microsoft yang memiliki basis Graphical User Interface. OS ini mempunyai versi pertama yang disebut dengan Windows Graphic Environment 1.0. Sampai sekarang, versi terbaru dari OS Microsoft adalah Windows 11. OS ini mempunyai banyak sekali kelebihan seperti user-friendly, proses install aplikasi yang sangat mudah, sampai memiliki banyak sekali dukungan driver
Namun, harga lisensi dari Windows ini tergolong cukup mahal dan sistem keamanannya pun kurang maksimal. Lalu selanjutnya ada Unix. Unix adalah software OS yang dibuat oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson. Peter Neumann adalah orang yang mengusulkan nama ini dan mulai membuat pada tahun 1965 oleh perusahaan AT&T, American Telephone and Telegraph, GE, General Electric, dan MIT, Massachusetts Institute of Technology dari proyek Multiplex Information and Computing Service. Unix dibuat menjadi OS yang sifatnya portable, multitasking, dan multi-user, bahkan bisa digunakan oleh banyak pengguna. Unix juga termasuk OS yang aman karena Anda memerlukan izin tersendiri bila ingin mengakses direktori, file, user, serta grup. Karena didukung oleh proyek GNU, maka Unix pun kemudian berkembang menjadi Linux. Lalu selanjutnya ada Macintosh Operating System. Macintosh OS atau Mac OS dibuat secara khusus untuk berbagai komputer besutan Macintosh. OS yang pertama kali menggunakan GUI ini dirilis pertama kali di tahun 1984. Mac OS sangat cocok untuk para pengguna yang lebih mengedepankan eye candy. Tingkat keamanan dari OS ini juga terbilang sangat tinggi, sehingga sangat sulit ditembus oleh berbagai virus. Mac OS juga sangat cocok untuk para desainer grafis dan sangat tidak cocok untuk pengguna server ataupun para gamer. Selanjutnya ada Linux. Sistem operasi turunan dari Unix ini sangat terkenal di kalangan pengguna komputer. Di dalam dunia pemasaran, mereka bisa bersaing dengan Microsoft Windows dan Macintosh. Linux juga berjalan dengan satu atau lebih CLI atau Command Line Interface dengan basis teks dan GUI. Linux adalah software OS dengan basis open source serta gratis dan juga user friendly. Selain itu, Linux pun lebih stabil untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan sulit sekali terkena virus. Tapi, banyak di antara para pengguna yang belum terbiasa dengan penggunaan OS ini. Proses penginstalannya pun lebih sulit daripada menginstal Windows. Lalu kita beralih ke software pengolah kata. Sama seperti namanya, software pengolah kata adalah software yang digunakan untuk keperluan menulis, seperti Lotus Word Pro. Kelebihan dari software ini adalah bisa dibuka dan juga diubah dengan menggunakan software Microsoft Word. Selain itu, Lotus Word Pro juga sudah dilengkapi dengan fitur Helpful Menu Finder yang berguna untuk menemukan berbagai perintah yang sama dengan Microsoft Word dan WordPerfect. Lalu ada OpenOffice Writer. Software gratis ini mempunyai sifat multi-platform, artinya bisa digunakan lintas sistem operasi, mulai dari sistem operasi Windows, Linux, Unix, Mac OS, hingga Solaris. Fitur di dalamnya pun sama seperti Microsoft Word, sehingga para pengguna baru tidak akan kesulitan untuk beradaptasi menggunakan software ini. Setiap file yang disimpan melalui OpenOffice Writer pun bisa dibuka dan dibuat dengan menggunakan Microsoft Word, pun begitu juga sebaliknya. Lalu ada Microsoft Word. Microsoft Word adalah software yang pastinya ada di PC kita. Biasanya, Microsoft Word sepaket dengan software Microsoft Office lainnya seperti PowerPoint, Excel, Project, Publisher, dan lain-lain. Terdapat banyak sekali kelebihan dari Microsoft Word, mulai dari cara penggunaannya yang sangat mudah, fiturnya yang sangat lengkap, dan bisa digunakan untuk membuat berbagai jenis dokumen,
seperti buku, publikasi, surat, serta gambar-gambar yang sederhana. Namun, satu aplikasi Microsoft Word hanya bisa digunakan untuk satu komputer saja. Setiap pengguna harus membayar lisensi yang tentunya tidak murah. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.